Selamat siang Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Maria Yosefa Diu. Yang kedua, Ramayana Saputri Toebajo. Yang ketiga, Natalia Fitriani Dandur. Yang keempat, Yudi Alfiti Sera akan menjelaskan materi tentang definisi proyek, program, dan perencanaan nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang proyek. Secara umum, pengertian proyek adalah kegiatan yang melibatkan berbagai sumber daya yang terhimpun dalam suatu wadah atau organisasi dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya atau untuk mencapai sasaran tertentu. Contohnya, proyek konstruksi yang hasilnya seperti pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, jalan tol, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, proyek harus dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pembangunan fisik, sampai dengan pemeliharaan yang melibatkan bermacam-macam unsur dan komponen pendukung. Selamat siang Ibu, saya Ramayana Saputri Toebajo. Saya akan menjelaskan tentang program. Nah, jadi di sini program itu merupakan suatu kegiatan yang multidisiplin di mana dia berorientasi pada tujuan dan dirancang oleh berbagai macam tugas dan hasilnya itu telah ditetapkan dan rencananya akan dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Nah, jadi contoh program di sini yaitu ketika terdapat kebijakan manajemen bencana, maka hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan adalah bagaimana cara meminimalisir dampak dari bencana, yaitu dilakukan mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana ini akan dipecah-pecah menjadi kegiatan yang disebut dengan proyek. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Natalia Fitriani Dandur. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi perencanaan nasional. Perencanaan nasional adalah suatu proses penyusunan perencanaan berskala besar sebagai konsensus dan komitmen seluruh rakyat Indonesia yang terarah, terpadu, menyeluruh untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, memperhitungkan dan memanfaatkan sumber daya nasional, dan memperhatikan perkembangan internasional. Contohnya yaitu Propenas dan Perencanaan Pendidikan di Indonesia. Yudi Alfiti Sera. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang paling dibutuhkan dalam masa epidemik sekarang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi krisis yang terjadi di saat masa epidemik sekarang ini banyak menyisakan ketidakpastian. Baik perusahaan, konsumen maupun pemerintah telah berupaya keras untuk memahami serta mengambil tindakan yang akan mengatasi masalah ini. Salah satu alternatif usaha di masa pandemi yang bermodal keterampilan adalah usaha di sektor makanan dan minuman. Bisnis food and beverage dianggap sebagai salah satu sektor bisnis yang tahan akan krisis ekonomi. Salah satu faktor yang menyebabkan usaha makanan berpeluang menjanjikan dalam masa epidemik sekarang ini adalah karena banyak masyarakat membutuhkan pasokan makanan dan minuman dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi serba sulit sekalipun. Tak hanya itu, bisnis di sektor makanan dan minuman ini juga dianggap membutuhkan modal yang relatif kecil, tenaga kerja yang tak terlalu banyak, namun dengan margin laba yang besar dan perputaran arus kas yang cepat. Sekian dan terima kasih.